Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dewi Berlianti. Di sini saya akan membacakan biografi tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah migrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danova dan pindah ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin lahir di benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah ketika ayahnya menjadi penguasa Bani Seljuk di Tikrit. Orang-orang Eropa mengenalnya sebagai Saladin, seorang jenderal hebat yang gagah berani memerangi tentara Salib. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Mekah, Madinah, dan sebagian Yaman, Irak, dan Palestina. Ketika ayahnya Najmuddin Ayyub menjadi penguasa Seljuk di Tikrit di bawah Imaduddin Zanki, gubernur Bani Seljuk untuk kota Mosul di Irak, ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek di Lebanon pada 534 Hijriah, Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernurnya. Menjadi wazir Mesir. Di Mesir, Salahuddin diminta untuk mempertahankan wilayah itu dari serbuan kerajaan Latin Yerusalem di bawah pimpinan Amalrik I. Meski saat itu dinamika politik di Mesir sangat keras dan ia tidak memiliki kuasa atas tentara yang di bawah pimpinan Al-Adid yang lemah, Salahuddin dan pamannya Syirkuh mampu mempertahankan Mesir. Al-Adid meninggal, Syirkuh diberi kepercayaan menggantikan posisinya sebagai wazir karena telah berhasil mempertahankan Mesir. Namun, hanya dalam waktu 2 bulan, Syirkuh meninggal dan jabatan wazir Mesir akhirnya dipegang oleh Salahuddin pada 1169. Begitu menjabat sebagai wazir Mesir, Salahuddin mulai merevitalisasi perekonomian dan mengorganisir ulang kekuatan militer. Mendirikan dinasti Ayyubiyah. Sejak awal, Salahuddin Al-Ayyubi memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah di Mesir dengan Sunni dan memerangi orang-orang Franka dalam perang salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada 1171. Setelah resmi mendirikan dinasti Ayyubiyah, Salahuddin kemudian mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Di Salahuddin untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Segera setelah berkuasa, ia melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman pada 1174 dan Syuriah pada 1180-an. Salahuddin yang berhasil menyatukan sebagian wilayah Islam membuatnya dikenal sebagai khalifah yang memiliki kerajaan terbesar saat itu. Tanya itu, Salahuddin menggunakannya untuk kampanye menaklukkan Yerusalem. Menaklukkan Yerusalem. Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, ia juga berhasil merebut Yerusalem dari kerajaan Yerusalem. Peristiwa ini terjadi setelah Raja Guy dan Lusignan mendukung Renal dan Chatterton untuk menyerang peziarah dan pedagang muslim. Bahkan Raja Guy dan Lusignan mengancam akan menyerang kota Mekah dan Madinah. Merespon ancaman itu, Salahuddin menyerang Yerusalem pada 4 Juli 1187 yang kemudian dikenal dengan Perang Hattin. Menguasai daerah sekitar Yerusalem, Salahuddin menangkap Renal dan mengeksekusinya. Pasukan Salahuddin kemudian bergerak ke Yerusalem dan mengepungnya pada September 1187. Yerusalem akhirnya berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 2 Oktober 1187. Setelah berhasil menguasai Yerusalem, Salahuddin kemudian dihadapkan dengan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris. Pertempuran secara tanah salib berakhir dengan perjanjian damai antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard dari Inggris. Wafat. Beberapa tahun setelah serangan tentara salib di bawah pimpinan Raja Richard dari Inggris, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia. Kematian Salahuddin Al-Ayyubi terjadi pada 1192 setelah melakukan perjanjian Ramlah dengan Raja Richard. Dalam perjanjian itu, Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka bagi peziarah Kristen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.